Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Ya, ini adalah gambar dari teleskop Hubble Deep Space. Titik-titik yang kalian lihat ini bukanlah planet atau bintang, melainkan hamparan galaksi raksasa di luar Bima Sakti, di mana galaksi-galaksi raksasa tersebut bisa berukuran ribuan kali lebih besar daripada Bima Sakti, dengan ratusan miliar bintang yang bernaung di masing-masing galaksi tersebut. Ya, seberkas potret teleskop Hubble tersebut memberi gambaran seberapa luasnya alam semesta ini, yang diperkirakan memiliki jumlah galaksi ribuan kali lebih banyak daripada jumlah seluruh bintang di galaksi kita Milky Way atau Bima Sakti, di mana Bima Sakti sendiri diperkirakan terdiri dari 100 hingga 400 miliar bintang atau matahari di dalamnya. Tapi, meski tak terhitung jumlah galaksi di alam semesta ini, mengapa ya? Ada sebuah hipotesis yang disebut sebagai hipotesis rare earth atau hipotesis bumi langka, yakni sebuah paradoks yang mengatakan bahwa kemungkinan adanya bentuk planet dengan kehidupan kompleks yang ditunjang oleh segala sistem yang melindunginya sangatlah langka di alam semesta ini. Faktanya, meski diketahui banyak planet yang mirip dengan bumi, tapi tak satu pun dari planet-planet tersebut yang terdeteksi mampu menunjang kehidupan sesempurna dengan bumi. Ya, kita manusia beserta lebih dari 10 juta jenis organisme hidup organik, faktanya memang meninggali planet yang super sangat aman dan nyaman dan sangat terlindung. Terlepas dari kemungkinan besar apakah kita memang sengaja diciptakan oleh Tuhan untuk sengaja ditempatkan di sebuah planet unik bernama bumi, dengan segala fasilitas dan proteksi yang telah dirancang olehnya. Ya, dalam konten kali ini, Profesor Kardus akan mengulas sebuah topik astrobiologi dan astrofisika tentang zona layak huni galaksi, tentang sistem alami, posisi strategis, dan mekanisme pelindung bumi dalam skala galaksi. Tapi, sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Ya, faktor utama yang paling mendasar untuk menciptakan zona layak huni galaksi adalah kondisi bintang atau matahari. Matahari adalah nyawa setiap kehidupan di alam semesta ini. Ada banyak tipe bintang dengan skala ukuran, mulai bintang tipe F, G, K, M, O, B, atau bintang tipe A. Setiap jenis bintang memiliki karakteristik dan perilaku, juga usia, reaksi fusi yang berbeda-beda. Bintang kita merupakan bintang tipe G, dwarf, yang sangat ideal, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jika bintang terlalu besar, maka bintang tersebut akan lebih boros bahan bakar, lebih boros dalam membakar hidrogen menjadi helium, dan akan cepat meledak dalam supernova. Sementara bintang kita memiliki bentuk standar dengan rentang usia yang cukup panjang dan stabil. Selain berukuran sangat stabil, bintang kita termasuk bintang metallicity atau bintang yang kaya logam dan kelimpahan unsur. Diketahui, di galaksi Bima Sakti ada sekitar 400 miliar bintang dan diperkirakan 75%-nya adalah bintang tua. Asal Anda tahu, semakin tua bintang, maka bintang tersebut diketahui semakin miskin logam atau unsur. Bintang-bintang tua umumnya hanya terdiri dari unsur hidrogen, helium, dan litium sebagai pembentuk utama dalam bintang. Sementara bintang kita matahari termasuk bintang muda atau bintang generasi kedua yang diketahui sangat kaya unsur atau logam. Ya, seperti yang kita tahu, matahari atau tata surya kita umumnya terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Diketahui sebelum matahari dan tata surya terbentuk, Bima Sakti kita umumnya tersusun dari bintang-bintang tua atau bintang-bintang purba yang hanya terdiri dari unsur-unsur seperti hidrogen, helium, dan litium dengan sedikit Fe, fero atau besi, dan nikel yang terbentuk di dalam intinya. Sebelum nantinya di akhir usianya bintang-bintang tua tersebut kemudian akan runtuh dan meledak dalam supernova. Proses peledakan tersebut akan menghamburkan unsur-unsur awal seperti hidrogen, helium, litium, dan sebagian kecil besi dan nikel. Diketahui
dalam ledakan supernova, unsur-unsur awal tersebut akan saling bertumbukan dengan kecepatan tinggi, ternukleosintesis atau kolider, hingga kemudian menciptakan unsur-unsur baru yang lebih berat, seperti halnya emas, uranium, besi, nikel, dan berbagai unsur yang ada di tabel periodik. Unsur-unsur yang lebih berat daripada hidrogen dan helium. Ya, butiran-butiran unsur-unsur baru inilah yang kemudian bertebaran di luar angkasa, terdistribusi dalam nebula-nebula. Nebula adalah awan kosmik bercampur debu hidrogen, sisa-sisa bintang purba yang meledak, hingga kemudian nebula-nebula sisa tersebut akan terakresi kembali, menyatu, tertarik oleh arus gravitasi horizontal beserta unsur-unsur yang kaya mineral dan logam yang terkandung di dalamnya. Akresi mineral material dan hidrogen tersebut akhirnya akan menciptakan bintang muda baru, yakni matahari kita, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Selain matahari kita, sisa-sisa unsur material lain seperti fero atau nikel dan berbagai unsur lainnya yang berada di sekitar piringan akresi matahari juga akan ikut menggumpal terakresi mandiri, membentuk planet-planet terestrial atau planet-planet berbatu dan planet-planet Jovian atau raksasa gas yang kita kenal saat ini sebagai planet-planet penyusun tata surya. Ya, keberadaan berbagai mineral atau unsur tentunya sangat penting untuk menciptakan bumi yang sangat nyaman. Tak ada kandungan besi, nikel atau unsur-unsur radioaktif, inti bumi tak akan panas, tak akan berjalan, tak akan berputar. Tak berputarnya georeaktor bumi pasti akan membuat planet ini menjadi planet mati. Material-material tersebut juga menyusun berbagai mekanisme penunjang kehidupan di bumi, membentuk kerak bumi, mengikat air-air di bumi, menciptakan proses vulkanik dan tektonik, menyusun struktur topografi bumi, dan lain-lain. Ya, selain kondisi mineral, untuk sistem evolusi kimia, diketahui posisi tata surya kita memang sangat menguntungkan. Entah bagaimana Tuhan menyusunnya, tapi yang pasti tata surya kita berada di wilayah zona paling aman di lingkungan atau blok galaksi paling sepi, terpencil dari kerumunan gugus bintang. Ya, tata surya kita merupakan wilayah terpencil di galaksi Bima Sakti, berada di radius 28.000 tahun cahaya dari pusat lubang hitam supermasif Sagittarius A di pusat Bima Sakti. Iya, tata surya kita terletak di zona yang paling nyaman dari gangguan dan sangat sepi. Tata surya kita terletak di tepi lengan pendek Orion, di antara dua lengan besar galaksi, yakni lengan Perseus dan lengan Sagittarius. Posisi terpencil ini sangatlah menguntungkan. Jika tata surya kita oleh Tuhan digeser sedikit saja ke wilayah lengan besar yang kaya akan bintang, pasti kehidupan tak akan pernah ada, karena umumnya lengan utama penuh dengan kompleks halu bintang atau wilayah dengan kepadatan bintang tinggi. Semakin masif atau semakin banyak jumlah bintang di area itu, maka semakin mematikan atau berbahaya area tersebut. Karena di wilayah yang penuh bintang diketahui bencana-bencana besar kerap terjadi, seperti halnya ledakan-ledakan bintang supermasif seperti supernova, kilonova, dan lain-lain. Bencana-bencana tersebut tentunya akan menghancurkan apa saja di radius jangkauannya. Selain adanya supernova, diketahui paparan radiasi sinar X dan gamma kuat akan lebih besar, yang pastinya akan dengan mudah menghancurkan kehidupan di bumi. Selain itu, seandainya tata surya berada di zona padat lengan spiral, dorongan gravitasi kuat akan mengganggu kestabilan triliunan komet di awan Oort tata surya yang berpotensi menghujani planet-planet di tata surya kita. Selain itu, jalur orbit tata surya ketika mengelilingi Bima Sakti memiliki pola pergerakan yang selaras dengan pola kecepatan lengan spiral galaksi, di mana mereka bergerak bersama-sama dengan kecepatan 225 juta tahun untuk satu kali putaran rotasi mengelilingi Bima Sakti. Seandainya orbit tata surya sedikit lebih lambat, pasti kita akan masuk ke jaringan lengan galaksi yang sangat penuh dengan bintang, dan pastinya akan menghancurkan bumi. Ya, dan berikut sekilas informasi dari Profesor Kardus tentang zona layak huni galaksi yang faktanya berada di wilayah tata surya kita.
Profesor Kardus dari salah satu wilayah di awan Oort mengabarkan